Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian malam 21 Agustus 2025, Hukum dan Dosa. Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh karena hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Roma 7 ayat 7 menjelaskan bahwa tanpa hukum Taurat kita tidak bisa akan mengenal dosa. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hukum Allah mengungkapkan dosa dalam hidup kita dan menunjukkan kebutuhan kita akan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ketika kita menyadari dosa-dosa kita melalui hukum Taurat, kita diarahkan kepada kasih karunia dan pengampunan yang ada dalam Kristus. Marilah kita hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunan yang diberikan melalui Yesus. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan harian malam 22 Agustus 2025, iman yang menggerakkan gunung. Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekira kamu mempunyai iman besar, biji sawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20 mengajarkan bahwa dengan iman sebesar biji sawi kita dapat memindahkan gunung. Firman Tuhan menekankan kekuatan iman dalam menghadapi dan mengatasi tantangan yang tampak tidak mungkin. Ketika kita memiliki iman yang teguh, kita dapat melihat mujizat dan perubahan besar terjadi dalam hidup kita. Marilah kita hidup dengan keyakinan penuh pada Tuhan, percaya bahwa dengan iman segala sesuatu menjadi mungkin. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Renungan hari malam 23 Agustus 2025, kerendahan hati dan kebijaksanaan. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amsal 11 ayat 2 mengajarkan bahwa kerendahan hati membawa kebijaksanaan, sementara kesombongan membawa kehancuran. Firman Tuhan menekankan pentingnya sikap rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita hidup dengan kerendahan hati, kita membuka diri untuk menerima kebijaksanaan dan bimbingan dari Tuhan. Marilah kita hidup dengan rendah hati, selalu siap belajar dan menerima petunjuk dari Tuhan dan orang lain. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Renungan harian malam 24 Agustus 2025, panggilan untuk mendekat kepada Tuhan. Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Keluaran 24 ayat 12 menggambarkan Tuhan memanggil Musa untuk naik ke gunung dan menerima hukum serta perintah. Firman Tuhan mengajarkan pentingnya mendekat kepada Tuhan untuk menerima petunjuk dan wahyu-Nya. Ketika kita menjawab panggilan Tuhan untuk mendekat kepadanya, kita akan menerima pengertian dan bimbingan yang kita butuhkan dalam hidup. Marilah kita hidup dengan hasrat untuk mendekat kepada Tuhan, mencari kehendak dan petunjuk-Nya setiap hari. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Renungan harian malam 25 Agustus 2025, kasih Tuhan yang tak tergoyahkan.
Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesasakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Roma 8 ayat 35 menekankan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita akan kekuatan dan ketahanan kasih Tuhan dalam menghadapi segala bentuk kesulitan dan tantangan. Ketika kita menyadari bahwa kasih Tuhan tak tergoyahkan, kita dapat hidup dengan keyakinan dan ketenangan hati. Marilah kita hidup dalam keyakinan akan kasih Kristus, mengetahui bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya yang sempurna. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Renungan harian malam 26 Agustus 2025, puasa yang berkenan kepada Tuhan. Yesaya 58 ayat 6, bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Yesaya 58 ayat 6 mengajarkan tentang puasa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu membebaskan yang tertindas dan mematahkan setiap kuk. Firman Tuhan menekankan pentingnya tindakan nyata dalam membantu orang lain sebagai bagian dari ibadah kita. Firman Tuhan menekankan bahwa ketika kita menjalankan puasa yang berkenan kepada Tuhan, kita akan membawa keadilan dan pembebasan bagi mereka yang menderita. Marilah kita hidup dengan penuh kasih dan tindakan nyata menjadi alat Tuhan untuk membawa pembebasan dan berkat bagi sesama. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan harian 27 Agustus 2025. Mengikuti jejak Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21 mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus yang telah menderita untuk kita. Firman Tuhan menekankan pentingnya menjalani Yesus dalam kesabaran dan ketekunan menghadapi penderitaan. Ketika kita mengikuti jejak Kristus, kita akan mengalami kekuatan dan penghiburan darinya dalam menghadapi segala tantangan. Marilah kita hidup dengan meneladani Yesus, bersedia menderita demi kebenaran dan menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan harian malam 28 Agustus 2025. Terang yang terungkap. Lukas 12 ayat 3. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Lukas 12 ayat 3 mengingatkan bahwa segala sesuatu yang tersembunyi akan terungkap, dan yang dibisikkan dalam gelap akan diumumkan dari atas atap. Firman Tuhan mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Ketika kita hidup dalam terang, kita tidak perlu takut akan pengungkapan karena kita berjalan dalam kebenaran. Marilah kita hidup dengan integritas, selalu berusaha untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Renungan harian malam 29 Agustus 2025, panggilan untuk memanggil Tuhan. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3 menekankan bahwa kita harus memanggil Tuhan dan Dia akan menjawab serta memberitahukan hal-hal yang besar dan tak terpahami. Firman Tuhan mengajarkan pentingnya doa dan ketergantungan pada Tuhan untuk menerima wahyu-Nya. Ketika kita memanggil Tuhan dalam doa, kita membuka pintu untuk menerima pengertian dan bimbingan darinya. Marilah kita hidup dengan doa yang tekun, selalu mencari petunjuk dan hikmat dari Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan malam 30 Agustus 2025, pujian kepada Tuhan yang ajaib. Yesaya 25 ayat 1, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Yesaya 25 ayat 1 menggambarkan pujian kepada Tuhan atas keajaiban dan kesetiaan dalam melaksanakannya rencana-rencana yang sudah lama ditetapkan. Firman-Nya Tuhan mengajarkan pentingnya memuji Tuhan di atas segala perbuatan yang ajaib.
Ketika kita merenungkan keajaiban kesehatan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan kekaguman. Marilah kita hidup dengan memuji Tuhan setiap hari, mengakui keajaiban dan kebaikannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus pasti memberkati. Hari malam 31 Agustus 2025, iman yang berkuasa. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Matius 21 ayat 21 mengajarkan bahwa dengan iman yang teguh kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti memindahkan gunung. Firman Tuhan menekankan kekuatan dan otoritas iman dalam hidup kita. Ketika kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, kita mampu menghadapi dan mengatasi segala rintangan yang ada di depan kita. Marilah kita hidup dengan keyakinan yang teguh, mempercayai kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.